Gini, itu sudah ada klarifikasi dari Mas Karyo bahwasan 80% video dari Mas Karyo itu adalah kalau dibilang settingan dan 20% ada real. Udah gitu satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da ma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa merasakan nikmat dunia dan bisa merasakan yang namanya nikmat iman. Salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Nabiullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita perbanyak salawat, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ayahandaku, ibundaku, para ustadz, para ulama, para habaib, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan kita semua selalu diberikan kebarokahan umur. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi di video kali ini saya tadi baru melihat video dari Kang Mas yang terhormat Bos Fafan. Jadi Mas Bos Fafan di video tersebut dia membuat bahwasannya menuntut ilmu tidak mesti dengan seorang guru, karena kita belajar sendiri aja pun kita bisa mulus tanpa kalau dibilang sesat lah gitu kan. Dan dari video Bos Fafan sebelum Kang Mas Bos Fafan buat video seperti itu, guru besar dari saya itu Mas Karyo, Kang Mas Karyo buat video bahwasannya jika kita ingin menuntut ilmu, carilah seorang guru, karena tanpa seorang guru kita akan menjadi sesat gitu. Namun Bos Fafan menentang bahwasannya kalau misalnya tanpa seorang guru kita juga bisa gitu, nggak mesti dengan seorang guru. Sekarang begini, tugas seorang guru adalah meluruskan. Jadi apabila kita ini dalam belajar menuntut ilmu kita memiliki kesalahan atau bahasa Inggrisnya nyeleweng, bahasa Inggrisnya, itulah tugas orang guru untuk meluruskannya. Makanya dalam tahap belajar kita tuh wajib memiliki seorang guru. Bahkan Rasulullah sendiri mengajarkan, karena seluruh para sahabat, para tabi'in itu memiliki seorang guru. Karena apa? Supaya seorang murid tadi atau seorang anak didik tadi tidak salah kaprah gitu. Ilmu apapun itu, bahkan dari ilmu pendidikan, apalagi berbau dengan ilmu spiritual, ini lebih dahsyat lagi gitu. Sempat kita salah bimbingan, kita bisa terjerumus pada hal yang tidak kalau dibilang hal-hal yang tidak kalau dibilang melenceng gitu. Dalam kalau dibilang dengan ilmu, misalnya ilmu spiritual nih, kita belajar kita bagus gini seperti ini. Namun tanpa adanya bimbingan seorang guru, kita bisa jadi nyeleweng gitu. Bahkan kita bisa jadi kalau dibilang orang yang selalu menyalah-nyalahkan gitu, atau bisa jadi mempernyalahgunakan ilmu yang kita miliki. Itu tadi tugas seorang guru. Jadi untuk menurut saya nih ya, menurut saya pendapat Bos Fafan itu pendapat yang menurut saya tidak benar. Tapi sekali lagi saya mohon maaf, ini pendapat saya. Ya, jadi tergantung Allahu a'lam, karena pikiran masing-masing kepala itu berbeda. Pemikiran saya A, pemikiran Bos Fafan itu B. Ya kan seperti itu. Sama satu lagi, Kang Mas Bos Fafan itu bilang bahwasannya ada seorang YouTubers, itu maha guru dibilang katanya. Dia tuh kalau di YouTube tuh ngomongnya baik, lembut, lemak gemulai kan gitu. Namun dia tuh tetap mau makan uang haram. Pertanyaan saya kepada Kang Mas Bos Fafan yang sangat terhormat. Ini pertanyaan untuk Kang Bos terhormat, haramnya itu di mana? Memang Bos Fafan itu tidak menyebutkan inisial, hanya menyebutkan maha guru kan itu. Namun dari video yang Mas Bos Fafan buat di awal ini, ya, udah saya denger ini, itu bilangnya bahwasannya judulnya tadi, kalau kita menuntut ilmu tanpa seorang guru itu lancar aja. Dan gitu kalau kita menuntut ilmu yang katanya kalau misalnya nggak ada gurunya kita bisa sesat, itu salah. Nah, berarti kan menyindir Mas Karyo. Karena sebelum Bos Fafan buat video itu, Mas Karyo sudah buat video yang tadi nih. Alhamdulillah, saya baru-baru aja bergabung dengan Mas Karyo, dan alhamdulillah saya bisa kenal dekat dengan Mas Karyo selama saya gabung di Padepokan Sendang Sejagat. Jadi untuk Bos Fafan, jadi dia di mana gitu haramnya? Apa karena Mas Karyo ya kan, dia buat video, dia buat channel YouTube dengan viewers yang ratusan ribu gitu kan, begitu dapat duit yang sangat lumayan banyaknya, yang dibilang Bos Fafan tadi itu dibilang pemodohan.
yang katanya masalah gerbek dukun. Seperti itu. Sekarang begini, sudah ada klarifikasi dari Mas Karyo bahwasan 80% video dari Mas Karyo itu adalah kalau dibilang settingan dan 20% dari itu. Dan gitu, satu, di Indonesia dari video tadi tuh itu udah termasuk kalau dibilang inilah Indonesia seperti itu gitu. Dan di Indonesia orang itu seperti di video itu karena banyak sekali orang-orang yang lebih percaya kepada dukun daripada para ustadz-ustadz atau seorang ahli agama. Ada anaknya Syiah sakit gini gitu ya, mencer atau apa, datang ke dukun, minta tolong sama jin, minta tolong sama setan. Padahal Allah menciptakan penyakit dan juga menciptakan obatnya, tergantung ikhtiar manusia tersebut. Namun apa? Memang sih manusia itu sudah berusaha, sudah ikhtiar, namun ikhtiarnya itu salah. Nah, dengan videonya Mas Karyo, videonya Kang Ujang Bustami, itu untuk meluruskan bahwasannya yang untuk dukun-dukun itu nggak benar gitu. Yang benar tuh yang seperti ini, dengan kalimat, dengan sholawat, dengan kalimat-kalimat ya, kalimat Al-Quran, ya dengan hadis-hadis gitu kan. Dengan sholawat kalau dibilang, insya Allah dari penyakit yang ada di diri kita, kalau kita terus bersalawat dengan khusyuk, dengan keyakinan bahwa kita itu cinta terhadap Rasulullah, insya Allah penyakit Allah angkat. Nah, tapi jangan pas kita sakit kita sholawat, jangan pas kita ada sakit ada musibah kita beribadah. Itu namanya apa? Datang pas ada perlunya. Saya dia selaku manusia malah pas nggak ada duit datang ke aku, nah ini gitu. Namun kalau misal dia ada duit dia nggak pernah muja-muja aku kan. Istilah kayak gitu lah ya nih kalau dibilang istilahnya untuk manusia. Lalu contoh dari Bos Fafan itu termasuk kalau dibilang nggak nyambung gitu. Masa yang diceritakan tentang spiritual tiba-tiba nyambungnya ke pekerjaan. Katanya ada teman saya nggak sekolah, nggak ada gurunya, bisa kerja. Lah ya toh namanya rezekinya. Mau dia nggak sekolah, mau dia orang susah, kok udah jalan hidupnya seperti itu, bisa sukses, ya kan? Bisa jadi kepercayaan bos. Namanya itu udah jalan hidupnya. Tapi yang dibahas di sini kan, jika kita ingin mencari ilmu, carilah gurunya juga supaya kita tidak salah kaprah. Karena tugas orang guru tadi adalah untuk meluruskan. Sama satu lagi, bukan bermaksud saya membela Mas Karyo, karena ini yang saya rasakan. Yang saya suka dari Mas Karyo, Mas Karyo itu orangnya rendah hati. Nah, begitu Mas Karyo ini kayak mana ya? Dia tuh selalu menunjukkan kesederhanaan yang buat saya merasa tersanjungnya. Lalu dengan gemblengan Mas Karyo, insya Allah alhamdulillah, yang tadinya saya sholatnya ya agak bolong, bahkan sering bolong sih, alhamdulillah sudah ada peningkatan. Dan yang Mas ajarkan ke saya pun itu ya tentang ibadah. Banyak sholat, sering kaji diri, jangan pernah sombong, terus merendah, layaknya padi. Nah seperti itu. Jadi coba gini loh, saya jadi sanksi mana ya, Bos Fafan nih selalu bawa sumpah-sumpah demi Allah, demi Al-Quran, demi Rasulullah. Namun di video Bos Fafan tuh merasa sombong. Datangi saya, pasti saya sembuhkan. Coba sih buktikan ilmu Bos Fafan itu seperti apa sih gitu. Karena saya nggak, kalau misalnya ya, seseorang yang menyombongkan ilmu itu menurut saya itu kosong. Jadi kok ilmu yang disombongkan itu nggak ada, karena Allah memberikan ilmu kepada orang. Kalau untuk disombongkan itu nggak ada ilmunya, karena ilmu al-hikmah itu tidak untuk disombongkan. Karena Bos Fafan selalu bilang, datangi saya, pura-pura kesurupan kemari atau pas saya obatin gini. Tidak seperti itu ya. Jadi sebelumnya saya menolak kepada Bos Fafan, bukan bermaksud saya untuk lancang, namun saya ingin membenarkan. Undur ila maqala wala tandur ila maqala. Jangan lihat sampai menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Jadi cobalah buktikanlah ilmu Bos Fafan itu seperti apa gitu. Kok berani-beraninya siap ada orang gini, datangi saya. Coba datangi saya punya ilmu gini. Coba buktikan ke saya ilmu Bos Fafan itu seperti apa gitu. Karena saya yakin la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saya mohon lagi kepada Bos Fafan, bukan bermaksud saya untuk lancang atau apa. Saya tahu untuk kalau dibilang masalah pengalaman itu lebih, kalau dibilang lebih tahu lagi Mas Bos Fafan. Saya mohon maaf, kalau urusan ilmu saya tidak memiliki ilmu apa-apa. Namun intinya yang namanya kita belajar, kita wajib memiliki itu namanya seorang guru. Ya, karena tugas guru tadi untuk meluruskan. Kembali lagi ke kitanya, bagaimana kita mencari sosok guru tersebut. Jadi itu aja untuk Bos Fafan. Coba dibuktikan keilmuan Bos Fafan ya.
soalnya berkoar-koar, selalu datangi dia. Coba tunjukkan di YouTube gitu. Video kalau dibilang video Bos Fafan menunjukkan ilmu Bos Fafan. Tapi jangan kenakan ke saya, nanti saya disantet pula. Nanti kok saya disantet, aduh habis saya. Udah saya belum nikah kan gitu. Jadi mohon maaf pada kelas Bos Fafan, bukan saya bermaksud untuk lancang. Jadi bisa juga di WA saya, di video sebelumnya ada saya letak nomor WA. Jadi ini saya bukan bermaksud untuk lancang atau apa. Saya ingin mengklarifikasi aja video dari Bos Fafan yang katanya kalau kita mencari ilmu tanpa seorang guru itu sesat, itu salah. Menurut saya itu benar, tanpa seorang guru kita bisa menjadi sesat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.